Seperti kita, itu. pendidikan agama Islam kita tendensinya moderasi beragama. Karena sesuai dengan visi misi Winshipper. Sekalipun kita di sini semuanya Islam, tetap menggunakan moderasi beragama. Dan moderasi beragama itu bukan nilai-nilai agama, tapi nilai-nilai kebangsaan. Sehingga kerukunan inti umat beragama sangat lebih diutamakan. Teman sekalian, kita ketemu lagi dengan presidennya yang sudah baru ya. Mata kuliah kemarin presidennya masih Pak Jokowi. Hari ini sudah bukan Pak Jokowi lagi. Dan mudah-mudahan kebijakannya masih tetap. Jangan sampai kemudian presidennya ganti, uang kuliah PJJ ditarik. Kasihan Anda nanti. Eh, informasi dari Pak PJ atau Pak Kosma hari ini yang sudah siap presentasi dua kelompok ya, yaitu tentang apa? Jamaah kosor ya? Iya. Ya, Pak. Satunya apa, Pak Tulus? Satunya apa? Satunya sholat jamak, satunya sholat qasar, Pak. Oh begitu, masih sholat semua ya. Ya, Yang perlu diimbui itu di sana teori sosialnya. Jadi kalau teori murninya, sholatnya sudah rutin, sudah kita laksanakan dan insya Allah sudah lancar ya. Kecuali ibu-ibu kalau halangan jangan sholat, nggak boleh. Nah, imbuannya apa imbuan teori sosialnya? Jadi nanti di sana ada kalimat tambahan. Kalimat tambahannya apa? Kalimat tambahannya ya teori sosial itu. Di dalam bukunya George Riser itu salah satu teori sosial ada fungsionologi. Nah, tinggal gampang nanti Anda menambahkan fungsi sholat kosor. Nggak pakai peran ya. Kalau peran, teori perannya belum saya temukan. Tapi kalau fungsi ada. Fungsionologi. Sebuah tema fungsionologi, teori sosial, di mana sholat jamaah dan sholat kosor itu sudah menjawab tantangan hari ini terjawab pada abad ke-7. Karena sudah abad 4.0 sudah masih sangat lestari hukum sholat. Apalagi sholat kosor dan sholat jamaah. Tatkala kita kuliah, contoh soal, misalnya fungsi sholat kosor, studi kasus mahasiswa PJJ, gitu kan? Ini udah berbentuk karya akademik. Kalau yang saya baca masih tekstual pada fikih itu. Belum ada komunikasi dengan teori sosialnya. Tapi kemudian kalau fungsi sosial, fungsi sholat jamaah ya bagi mahasiswa PJJ. Kan gitu. Atau fungsi sholat jamaah bagi para musafir. Seperti itu nanti jadi laporan laporan skripsinya, laporan akhirnya. Ini kelompoknya siapa Pak Said yang jamaah kosar? Ada nggak mahasiswanya? Coba di materinya di share screen. Jamaah dulu apa kosar dulu? Runutannya. jamak, Pak. Halo? Runutan tampilnya kosor dulu apa jamaah dulu? Jamak dulu, Pak. Kalau dari urutan ap- kelompok. Apa dulu, anu? Set, jamaah dulu. Silakan Pak Sayed mau di share screen atau Pak Abud? Bisa. Jangan PPT ya, yang Makalah di aja. share itu dulu makalah biar kita bisa koreksi. Bentar, Pak. Pak Abud sama Bu Umi. Ya, mungkin Pak Abud dulu nggak apa-apa. Sholat jamak.
Monggo Pak Bud, PPT-nya di-share. Kita 25 kurang berapa? Pak Ustadz Said. Kurang 8, berapa? Berapa Lupa. lagi? Lupa. Berdua empat ya. Ya Pak, Yang lima satu saya. kurang dua, Ustaz. Monggo Pak Bud. Eh, Bu Ika-nya ada gak? Ada Pak, baru masuk ini. Oh iya. Gimana Pak? Makalahnya di share screen. Nah, Baik makalah sponsor ataupun jamaah, saya berharap ada imbuhan teori sosial. Jadi nanti setelah selesai presentasi, kita pakai untuk persiapan laporan akhir. Udah tampil ya? Di kesini sedikit ya, tampilannya jangan terlalu besar, sedikit cilik. Disusun oleh kelompok 7, Abud. Mas Abud ada? ada Pak. Mana orangnya? Pengen tahu saya. Ini Pak. Akang, Pak, Akang. Oh iya. Yang kopiahnya hitam? Ya, Iya, kopiahnya hitam. Orang mana Pak Abud? Ciamis Pak. Nah, Turkinya, Ya, Turki. turun kidul ya. Ya Pak Pak. Asikin. Pak Asikin mana? Ustadz Asik in. Ustadz Asik in. Assalamualaikum. Hadir, hadir Pak. Yang mana orangnya? Maaf lagi kurang enak badan. Ya pengen tahu kurang enak ya Kak, Pak. Oh iya. Maaf Pak. Oh ini. Yang pakai kacamata ya. Ini 17 tahun lebih muda kelihatannya. Iya Pak. Maaf ini lagi kurang nggak enak badan Pak. Ya. Nanti dikasih bumbu bisa biar enak badannya ya. Nah, mana Pak Asikin tuh? Lagi demam. Di mana Pak Asikin tuh? Selayar, Pak, Selayar. Oh, Selayar ya. Satunya Kepulauan Ika Selayar, Sulawesi Selatan, Pak Dosen. Sulsel ya. Dekat ini ya enggak? Apa tuh? Yang kota gede itu Makassar. Selayar ya. Ya Sulsel Pak. Selayar, Kepulauan Selayar itu Sulsel, Sulawesi Selatan. Oh. Ibu kotanya apa? Pulau Selayar itu masuknya ke halo Pak Asikin. Ujung Makassar ujung ya? Sulawesi Selatan Pak. Masuk Makassar berarti ya ibu kotanya ya? Iya iya Makassar, tapi dia ke selatan. Ujung Iya. selatannya Makassar. Berarti kalau bandara Dia lewat selalu kepulauan. lewat Selayar ya. Kalau mau ke lintas ke Manado lewat situ ya berarti ya. Kalau dari Jakarta lewat Selayar. Oh enggak Pak, enggak. Enggak. Kalau Jakarta lewatnya berarti ke ini ya, Ini ke KM. ujung selatannya, paling ujung kepulauan dia, Selayar. Oh berarti pisah dari pulau besarnya ya? Ke Makassar dulu, Pak. Oh gitu. Baik. Iya, Cepat sehat ya. biasanya lewat ke IKN tuh. Hmm. Cepat sehat, Pekin. Terima kasih, Pak. Ika Apriati Iya, Sutoyo. hadir Pak. Hadir Pak. Mana suara tanpa rupa ini? Ini Pak hadir. Oh iya. Ika Apriati Sutoyo. Panggilan pendeknya apa, Bu Ika? Ika. Ika aja ya. Iya Boleh Pak. bertanya saya. Boleh bertanya. Boleh Pak. Boleh.
Pernah sholat qasar. Apa makalahnya jama ya? Pernah sholat jama, Buka? Jama. Belum, Pak. Belum pernah. Belum. Allah. Sekarang berapa usianya Ibu Ika? 33. Selama 33 tahun tidak pernah sholat jama. Iya, Pak. Alhamdulillah. Selamat ya. Belum pernah menikmati dispensasi dari Allah. Gak pernah bepergian. Berpergian, Pak. Oh, di mana Ibu Ika tuh posisi? Pemalang, Pak. Jawa Oh, Tengah. tetangga ya. Cirebon itu kalau ke timur lewat tol lurus ke Malang ya. Iya, Pak. Ya. Gak pernah ke Jakarta. Udah, Pak. Bepergian jauh gak pernah ya. Iya. Ya, jadi kalau Tidak pernah, Pak. sholat jamaah dan qashar itu kalau menurut madzhabul arba'ah tidak mesti bepergian. Maka tadi saya sentil untuk kelompoknya Pak Bud, Pak Sikin, dan Ibu Ika. Kalau mau dibuat makalah ini sebuah karya monumental, karya laporan akhir, skripsi, ditambahi dengan teori sosial. Coba diperlihatkan temanya. Temanya diperlihatkan temanya. Mana temanya? Ke bawah. Apa ke atas? Judul. Di atas, Pak. Ya, top. Awalnya dari sholat jamaah. Kalau sholat jamaah fikih banget. Pak Bud. Iya, Pak. Ya, hari sholat jamaah teh lain jalmanya. Kalau nggak tuker itu camis. Sholat jalmaah teh sholat naon. Kali mana camis nak Kang Bud teh? Bapak. Camis nak paling mana? Oh, saya dari Panumangan, Pak. Oh, Panambang. Pom bensin caketnya. Ya. Gini, boleh. Nanti Anda mempresentasikan sesuai dengan makalah yang ada aja. Saya koreksi, bukan berarti makalah Anda jelek dan salah, koreksi aja. Jadi nanti Iya, Pak. dibubuhi dengan teori sosial. Kalau sholat jamaah kan langsung ini fikih. Ya, apakah fikihnya fikih dari yang kecil, Sapina, apakah yang sitin masalah, yang fathul muin, fathul dan lain-lainnya, semua ada sholat. Tapi kemudian ketika dikemas, fungsi sholat ya bagi mahasiswa PJJ. Fungsi sholat jamaah ya. Nanti di situ ada dua teori. Yang pertama teori sosial, yang kedua teori fikih, teori teori hukum. Kalau fungsionologinya kita mengambil dari pendapatnya Dahendorf, nanti mahasiswa PJJ pakai fikihnya fikih siapa? Apakah fikih Syafi'i? Apakah fikih Hambali? Ya, ataukah fikih ahli sunnah wal jamaah? Sepakat menggunakan teori fikih siapa ini? Kelompok 7. Ustadz Abud, Ustadz Nazakin, Ustadz Ika pakai fikih siapa nih? Fikih Syafi'iyah, Hambaliyah, atau pakai ahli sunnah wal jamaah? Google ya kayak makanya. Kebanyakan, Pak, dari makalah juga, Pak. Ngambil-ngambilnya. Ya, jadi fikihnya fikih apa di situ harus tahu. Dari makalah juga Oh, fikihnya siapa. Ya, nanti kalau coba lihat referensinya di belakang. Terus. Ada buku apa saja. Terus. Referensi. Daftar pustaka. Nah, stop. Sulaiman Rashid ya. Kalau Sulaiman Rashid berarti tapi iya ini banyak. Ibnu Rushd juga Bidayatul Mujahid. Ya,
Al-Zuhaili. Ya, Fikih Ibadah. Iya, sudah kelihatan. Nah, jadi tema ini diterima dan untuk perbaikannya berilah teori sosialnya. Fungsionologi, fungsi sholat jamaah bagi mahasiswa PJJ. Boleh dalam kurung studi, tulis nggak sama kelompok 7 ini? Studi referensi mahasiswa PJJ. Nah, nanti kalau sudah dibubui teori sosial, muncul nanti rumusan masalahnya. Buka. Siapa operatornya siapa? Asikin apa, Bud? Pak Nailul, Pak. Pak Nailul, Pak. Ini operatornya. Ya, coba dibuka ke rumusan masalah. Terus masih bab 1 ya. Top. Tuh gitu. Ya. Nah, karena kita kebanyakan guru, jadi di dalam rumusan masalah setelah dilengkapi dengan fungsi sholat jamaah bagi mahasiswa PJJ. Studi referensi mata kuliah fikih. Begitu ya. Maka kemudian yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat jamaah? Apa dasar hukum pelaksanaan sholat jamaah? Ini pertanyaan bahasanya bahasa biasa aja, tidak bahasa mahasiswa. Ini bahasanya bahasa Anda mengajar di MI atau di MTS, kemudian dikonsumtif oleh murid-murid yang mendengarkannya. Kalau peneliti, bahasanya Anda sebagai peneliti dan sekaligus mahasiswa PJJ, maka kemarin kita sudah ditayangkan. Apakah mau menggunakan teori Bloom atau taksonomi Bloom atau mau menggunakan filsafat ilmu? Kalau menggunakan Bloom berarti ada kognitif, ingat-ingat. Maka kemudian apa yang dimaksud dengan sholat jamaah akan berubah kalimatnya menjadi apakah apakah perspektif ya atau paradigma. Apakah perspektif sholat jamaah? Gitu. Lalu B-nya bagaimana epistemologi. Loh. Nanti epistemologi itu menyangkut hukumnya, menyangkut syaratnya, begitu. Masuknya ke pengetahuan ya, pengetahuan tentang sholat jamaah. Yang C-nya dalam rumusan masalah akan berubah menjadi bagaimana bagaimana fungsi sholat jamaah bagi mahasiswa PJJ. Kitanya ikut. Jadi kalau hanya babu sholatil jamaah itu fikih banget. Tinggal ambil kitab Sabinanya, diketik terjemahan atau apa namanya, ngedownload, jadi tidak aneh. Lah, nanti tujuannya jangan mengetahui, sekedar sekedar tahu, memahami, memahami, memahami paradigma sholat jamaah, memahami epistemologi dan memahami implementasi atau fungsi sholat jamaah bagi mahasiswa. Kalau karena mahasiswanya guru semua, dari ilmu pengetahuan itu akan disebar ke murid-muridnya. Ini yang kemudian dalam perspektif ala ilmu yuntafa alaihi.
Itu tujuannya, jangan mengetahui, memahami ya. Ya, Pak. Ditambah satu lagi, Hmm. ya, Ustadz Abud Asikin, Ika, referensi. Ya, referensi review. Referensi review itu buku yang dibaca oleh mahasiswa. Saya membaca buku siapa, Bu? Apakah buku Fathul Mu'innya? Jadi nanti tahu sebelum berjalan ke bab 2 itu, oh fikihnya dari Fathul Mu'in. Oh fikihnya dari jurnal. Oh begitu. Jadi referensi review. Sulaiman Rasid tentang fikih Islam. Semua kita fikih pasti ada sholatnya. Jadi balik lagi ke tema tadi, temanya fungsi fikih, fungsi sholat jamak bagi mahasiswa PJJ. Kalau pengen dipanjangin lagi, studi referensi mata kuliah fikih. Jadi tidak textbook banget gitu loh. Halo, selayar, Ya, Pak. selayar. Mana Pak Nasikin nih? Siap, Itu Pak. ya, ya gitu. Lalu yang kemudian masalahnya agak keren dikit. Apa paradigma fikih itu? Apa paradigma sholat jamaah gitu? Pertanyaan jawabannya sama, tapi sudah keren. Bukan seorang guru, sekarang duduk kita itu sebagai mahasiswa. Kalau Anda menerangkan ke anak-anak, bahasanya seperti ini wajar. Tapi sekarang sedang berkreasi, pakailah begitu. Yang sedikit keren. Pak Asikin kan keren nih. Pakai kaos, kacamataan. Walaupun lagi sakit katanya. Bagaimana nggak sakitnya kerennya ya? Halo? Nah kemudian nanti dibahas tuntas di bab 2. Ya, bab 2. Bab 2-nya dari buku 5 atau 4. Fikih menurut. Setelah menurut, ya kan? Baru pendapat penulis bla 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 bla. Dasar hukum sholat jamaah, ya kan? Nah, syarat-syarat itu masuk ke epistemologi. Nah, sedikit yang agak berpikir nanti ketika Anda menulis fungsi sholat jamak bagi mahasiswa PJJ. Fungsi akademik satu, mata kuliah. Yang kedua, fungsi manajemen tusi ya sebagai referensi ketika mengajarkan murid-murid sana dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi tambah D nanti D-nya itu referensi review. Anda sudah membaca makalahnya siapa? Terakhir kesimpulan lihat kesimpulannya. Tap. Sebelum kesimpulan tadi ada usoli ya. Ke bab 2 dulu. Tuh. Stop dulu ya. Nah ini usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil isya. Usolli fardul isya'i thalatha raka'atin majmu'an. Ini apa namanya? Usolli itu niat. Tolong jawab pemateri. Usolli itu niat. Iya, Pasikin Pak. ibu babut. Iya, Pak. Usolli itu naon? Bud. Abud. Ya, Usolli itu naon namanya? Usolli itu fardul isya'i. lapad niat, Pak. Lafaz Itu niatnya. lapad niat sholat maghrib, Pak. Ya, Takbir. pasikin. Ya, namanya apa nih? Usoli fardul isya'i tanatul majmun. Namanya apa ini? Menurut pengetahuan yang pernah Anda baca aja nih, Pak Umar. Biar kelihatan Nusantaranya. Pendapat Ciamis, pendapat Selayar, Makassar. Loh, baiknya nopo niku usoli namanya. Ini, ini bahasanya pakai niat untuk melaksanakan sholat jamaah takdim, Pak. Ya, siap ya. Jawaban gitu ya.
Iya, sok aja nggak apa-apa. Karena yang namanya al-ijtihad lah yang kutubil ijtihad. Pendapat siapapun benar. Yang penting ada alasannya. Pripun? Baik jawabannya. Oh, soalnya itu nopo. Lafadz niat, Pak. Dapat niat, G. Nah, ini Ya. perlu diluruskan. Semua fikih itu berbicara kalau niat itu persis ketika kita takbiratul ihram. Itu sepakat itu. Ya, Pak. Lah usulnya bukan niat, pengantar. Jadi Ustadz Abu teh satacana me- mengekspresikan niat pengantar dulu. Usolli fardal maghribi, saya niat sholat maghrib 3 rakaat dikumpulkan dengan waktunya isya karena jamaah takhir. Ini pengantar niat. Halo semuanya ya. Ya. Ini pengantar nih ya. Pengantar Nah, niat. ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, disitulah masuk niat. Saya sholat isya jamaah takhir. Oh, Niat itu di dalam Di hati sini, ya, Pak. ya jadi kita lagi membaca takbiratul ihram. Niatnya di situ. oh, Ya, betul Kalau Pak nggak ya kan. ini banyak yang kepleset yang di sini nih. Niatnya di situ. Kalau usuli belum niat, oh, baru pengantar. pengantar. Usolli Tapi pakai bahasa fardhu Indonesia isya'i bisa Pak. tala tala gimana? Pakai bahasa Indonesia bisa Pak. Kan terjemahnya gitu Ya maksudnya. bisa Ketika saja takbir. pengantar. Ya kan pengantar bisa. Apa? Tetapi kalau Allahu Akbar takbiratul ihram dilarang keras karena itu rukun harus berbahasa Arab. Jadi ketika Allahu Akbar masuklah saya menunaikan sholat isya, sholat maghrib, jamaah takhir. Di situ masuknya. Ya, mumpung ingetin. Berarti Pak, Berarti setelah setelah takbiratul ihram ya Pak. Lagi takbiratul ihram. Muktarinan bin niyati di situ. Kalau niat tapi waktu Allahu Allah. Akbar. Waktu Allah Akbar nih. Kita takbiratul Oh, ihram waktu nih. Allahu Akbar. Di situ Soalnya masuk niat. Di situ masuk niat. Allahu Akbar. Hatinya saya niat sholat. Saya niat sholat. Situ niat yang persis niat rukun sholat yang pertama itu. Ya, Ya, Pak. mangga ditelah dulu semuanya. Saya tidak menggurui, tapi setelah dijalankan beberapa kemana-mana cari ilmu ya gitu. Dan ini yang kemudian yang tidak nahdiyin, ada juga begini nih plesetannya, saya sholat tanpa niat, saya sholat tanpa usoli, Allahu Akbar. Ada yang begitu. Tanpa usoli, Allahu Akbar. Enggak apa, cuman kan brengsek itu. Tidak moderasi beragama. Ini kan hasil dari ijtihad para ulama. Jadi sebelum kita masuk niat, ada pengantarnya. Usul itu pengantar ke niat. tapi Jadi kalau nanti tidak sampai lupa maghrib berapa rokaat, isya berapa rokaat, adanya pengantar itu. Tapi tatkala Allahu Akbar, situ ya sudah terekam di dalam mindset kita sholat subuh 2 rakaat. Gitu ya. So, nanti tapi Pak, nanti dalam pembahasan silakan oh, Mas, saya mengantar aja dulu ya ke kesimpulan. Sempat kelirik aja. Karya tulis dulu kesimpulan. Kesimpulannya 3 gitu ya. Tuh, jadi nanti bab 3 itu sejatinya bukan 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 kalau bab 3 itu bukan kesimpulan. Kalau karya tulis kesimpulannya bab bab 5. Cuman ini untuk mempersingkat makalah karena berbentuk mata kuliah bukan laporan akhir. Kalau laporan akhir mah bab 3 itu kondisi objektif. Bab 4 ya hasil dari observasi. Kalau mau dilanjutkan ini mah. Al-Qur'annya itu ditulis jangan begitu tuh. Al-Quran sudah berbahasa Indonesia, tulisannya biasa Al-Quran. Kalau Al-Quran yang ditulis pakai tanda strip, ada ada huruf al yang kayak koma itu mestinya dimiringkan.
tulisannya. Ini yang di translate-nya ini huruf Arab yang ditulis dengan Latin. Tapi dalam bahasa Indonesia Al-Quran sudah ditulis biasa Al-Quran. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia coba lihat. Bukan Al-Quran begitu tulisannya. Lalu Rasulullah SAW kecil aja. Emangnya SAW singkatan. Sallallahu Alaihi Wasallam kan bahasa Arab. Kecil tulisannya. Hmm. SAW. Nggak apa-apa walaupun Anda kedengarannya kayak Paridor ada aneh-aneh. Ini yang benar seperti itu. Ya. Baik, itu Ya, untuk Pak. pengantar dari saya biar ada inovasi ya. Ya, Bika ya. Jadi Iya, niatnya itu Pak. ketika takbiratul ihram. Di situ niat sholat. Kalau tadi usoli pengantarnya. Silakan saya kembalikan ke kelompok yang untuk mempresentasikan antara sholat jamaah dan sholat qasar. Silakan. Ya, Pak. Eh, Bu Ika, Pak Sikin. Eh, Baik, saya buka, Pak. Nanti Bu Ika yang baca makalahnya. Kayaknya akan ada Pak. Pak Abud. Ya, Kemarin kan Bu Ika katanya buat PPT kok nggak pakai itu aja untuk presentasi. oh, yang PPT aja. Bu Yang Ika yang PPT PPT. aja, Pak. Oh, Ya, baik. Saya buka dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan kelas A5 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertemu kembali di materi fikih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan koreksinya dan komentarnya terhadap makalah yang dibuat oleh kelompok kami, kelompok 7. Dan pada kesempatan kali ini saya selaku eh, pengatur waktu di sini yang akan dibacakan insya Allah Wenten Ibu Ika. Pada kesempatan kali ini anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Abud dengan NIM 22811302110. Kemudian Bapak Asikin dengan NIM 22811302227 dan Ibu Ika Prinustoyo dengan nomor NIM 22811302243. Dan selanjutnya untuk materi akan disampaikan oleh Ibu Ika Aprianto. Silakan Ibu. Bu Ika. ya untuk PPT-nya ditampilkan, Pak. Oh, belum. Saya tidak di Panel mungkin. udah. Siapa yang mau share screen tuh? Bentar. Ini udah ada belum? Sudah Ya tampil udah, Pak? Pak. Sudah. Lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan dengan PPT yang kami buat. Pertama, pembahasan tentang pengertian sholat jamaah
Yang kedua, dasar hukum pelaksanaan sholat jamak. Ketiga, syarat-syarat yang diperbolehkan jamak. Tata cara melakukan sholat jamak. Lanjut, Pak. Yang A, pengertian sholat jamak. Sholat jamak ialah melaksanakan dua sholat wajib dalam satu waktu seperti melakukan sholat duhur dan sholat asar di waktu duhur, menjamak sholat seperti di mana jamak takdim atau melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar dinamakan jamak takhir, dan melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya bersama di waktu sholat maghrib atau melaksanakan di waktu isya. B. Dasar hukum pelaksanaan sholat jamak. Sholat jamak boleh bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, berada dalam keadaan hujan, sakit, atau karena ada keperluan lain yang sukar menghindarkan dalil yang mensyariatkan sholat jamak, antara lain An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan oleh waktu atas orang-orang yang beriman. Itu ada yang kelihatan yang kelewat ya Bu ya, itunya. Yang Ya apa? Yang ketiga, syarat-syarat yang diperbolehkan jamak. Yang pertama, ketika berada Di Arafah Pak. Arafah dan Musdalifah. Musdalifah. Yang kedua, ketika dalam keadaan perjalanan. Yang ketiga, ketika dalam keadaan hujan. Yang keempat, ketika dalam keadaan sakit atau uzur. Tata cara pelaksanaan sholat jamak. Yang pertama, jamak tadim, yaitu menjamak sholat di waktu sholat yang pertama. Tata caranya, yang A, sholat waktu yang pertama, duhur sebelum asar, atau maghrib sebelum isya. Dipotong dulu ya Mbak Ika ya. Iya, Pak. Itu jangan ada di Musdalifah, tapi di Arafah saja. Oh, Kalau di iya, Pak. Musdalifah itu nggak ada pelaksanaan sholat jamak qashar di situ. Nanti dulu Oh, sebentar. Ini jamaah ya? iya, Ya, Pak, jamak. Ini jamaah ya? Ya jamaah. Iya, Pak, Kalau jamaah jamak. saja, kalau jamaah saja boleh. Kalau kalau yang di kalau yang di Arafah tentukan jamaahnya jamaah waktu maghrib, waktu asar dan waktu zuhur gitu. Kalau yang di Musdalifah hanya bisa jamaah. Kalau yang di Arafah bisa jamaah, bisa qashar ya. Kalau yang di Musdalifah hanya bisa jamaah karena eh, ada maghribnya situ. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Jadi Iya, Pak. tambah sedikit Iya, Pak. kalau di Arafah, duhur dan asar. Digituin, ya. dibegitukan. Kalau yang di Musdalifah, maghrib dan isya. Maghrib dan Isya. Begitu. Iya, Pak. Biar jangan terlalu panjang itu. Lanjut. Oke. Yang B, berniat jamak tadim pada sholat pertama agar berbeda dari sholat biasa. C, berturut-turut dalam mengerjakan di antara keduanya. D, kedua sholat dilakukan secara tertib. Yang E, berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua. Lanjut, Pak. Tata cara pelaksanaan sholat jamak yang kedua, jamak takhir, yaitu menjamak sholat di waktu sholat yang kedua. Tata caranya, yang pertama, A, sholat dilakukan di waktu yang kedua. B, berniat sejak waktu yang pertama bahwa ia akan melakukan sholat pertama itu di waktu yang kedua. Yang C, sholat yang dilakukan terlebih dahulu adalah sholat asar atau sholat
Isya, baru kemudian sholat duhur atau maghrib. Yang D berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua. Habis, Bu. Udah. Habis. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Ika yang telah membacakan materi kelompok 7 dan kepada rekan-rekan yang akan bertanya atau menambahkan. Kalau bertanya, saya kayak ini di samping Pak dosen ini sebagai guru besar saya, ini rekan-rekan A5 juga ini guru-guru semua, Pak. Ini guru-guru saya. Silakan yang mau mengomentari atau memberikan masukan atau pertanyaan boleh. Kita akan sama-sama bahas di sini. Ada barangkali? Ya, terima kasih kalau tidak ada. Pak Asikin, kalau mau menambahkan silakan Pak Asikin. Begini saya hanya ingin bertanya sama Pak dosen tentang penjelasan yang tadi karena selama ini kami melaksanakan sholat jamaah itu ternyata baru kata pengantarnya karena niatnya itu mungkin pada saat setelah takbiratul ihram. Jadi kami mohon penjelasannya Pak dosen tentang hal ini karena benar-benar kami minim tentang pembelajaran fikih, baru belajar. Jadi karena selama ini saya melaksanakan sholat jamaah di perjalanan, kalau saya biasanya pulang kampung, saya itu hanya niat seperti apa yang disampaikan tadi eh, teman Pak Abud, bahwasanya itu niat itu ternyata itu hanya pengantar. Jadi selama ini apakah sholat itu eh, bagaimana Pak dosen? Aman, aman. Basikin aman karena keterbatasan itu. Dan yang namanya fikih kan nggak ada yang salah, benar. Persoalan Anda mempresi, apa, meyakini bahwa usul itu sebuah niat itu karena mindset dari gurunya seperti itu. Ya, tapi kemudian kalau kita dipreteli Hmm. dengan rukun sholat, pertama apa tuh? Niat kan ya. Rukun sholat pertama niat baru takbiratul ihram. Di kitab-kitab fikih itu ada di syarahnya. Jadi niat itu saat kita membaca takbiratul ihram dan tangannya mengangkat. Allah Akbar itu masuk. Saya niat sholat. Nah, bahasa saya menggunakan pengantar. Karena usul itu produk fuqaha. Ya, produknya ahli fikih agar mengingatkan bahwa kita sholat subuh ya 2 rakaat. Pakailah usolli fardhu subuhi rakaat ini. Itu belum niat. Mustaqbil al-kiblati kalau tidak di depan Ka'bah. Kalau di depan Ka'bah lebih afdol mustaqbil Ka'bah karena kelihatan di depan. Halo, Ponasikin? Kalau mustaqbil al-kiblati di mana-mana, apa di kendaraan, apa di pesawat, karena
kiblatnya di hati. Kalau Ka'bah, ketika kita di depan Ka'bah, sedang ada di Masjidil Haram. Nah, rukun sholat itu pertama niat. Kalau tanpa niat, nah malah mau lebih niat, batalah sholat kita. Cuman saya paham ketika basikin, loh saya kok niatnya diusuli ketikanya. Ya kan ya? Halo basikin, loh kita kok niatnya diusuli ya, maksudnya ya. Maka kemudian Iya. beralihlah ketika kita usuli, sampai Allah pada fardul maghribi salah rakaati musak lillahi ta'ala, top. Itu kan ya? Allahu Akbar. Dan lafaz takbiratul ihram Iya. tidak boleh diputus. Allah Akbar nggak boleh. Allahu Akbar. Masuklah di situ niat. Ketika Allahu Akbar, saya sholat maghrib yang tadi awal dibaca usulinya. Tapi ujung berdiri langsung Allahu Akbar. Makanya saya contohkan tadi ada yang ekstrim. Tanpa usuli Allahu Akbar. Teman kita begitu yang nggak pakai usuli. Tanpa usuli Allahu Akbar. Dan saya mendengar sendiri yang begitu. Jadi jangan main-main kalau yang ibadah, sekalipun kita memang berbeda pendapat ya. Para mujtahidin, Imam Syafi'i, Imam Maliki Hanafi, nggak pernah berdebat. Ada juga yang mengatakan Pendapatnya. bid'ah, Pak ya. Ya itu. Yang Ada, ekstrim-ekstrim. ya, ada yang mengatakan bid'ah itu kalau kalau saya itu di apa ya di Persis kalau nggak salah itu usoli itu Iya. Ya, Pak, silakan aja deh. Pak dosen, Cuman kalau maaf, Pak, ketika niat diucapkan itu kan sholli sunatan atau sholli fardhu maghrib seperti itu. Tapi ketika di hati ketika takbiratul ihram itu boleh nggak Pak berbeda, misalkan di takbiratul ihram berbeda dengan yang diucapkan sholinya gitu kan, iya, kan, Allah kan, ingat aku kan, kan, sholat. kan nggak seperti yang dibacakan. Pokoknya Allah Akbar, saya niat gitu di hatinya. Kayak Iya. gitu. Kalau saya seringnya begitu Pak, jadi nggak ada kalimat misalkan menghadap kiblatnya, cuma saya niat sholat Iya, maghrib iya, 3 gitu. rakaat menjadi makmum atau sendiri gitu. Seperti itu, Ustaz Faridnya ya begitu. Iya. Pokoknya di situ diperintahkan niatnya di situ. Muktarinan bila fi takbir ihram. Tidak diperpanjang usul itu. Tidak, karena kan diantarkan. Nah, mau kemana? Itu loh Pak, rumahnya Pak Guru di sana ya. Itu yang catnya hitam. Jangan ketuker ya, menghadapnya ke utara, catnya hitam, jendelanya kelihatan. Berangkatlah ke sana. Sampai sini, oh ini rumahnya. Jadi begitu takbiratul ihram, niatnya masuk. Tanpa diucapkan, di indikator sholat berapa jam, berapa rakaat, menghadapkan tanpa ucapan itu. Pokoknya kita mantapkan di situ niat. Ini yang tidak tidak terjadi perdebatan di situ niatnya. Makanya banyak yang mengkritisi usul bid'ah, biar aja. Bid'ah juga doa. Ya, kan pendapatnya Saya ulama. seringnya dipersingkat gitu Pak, niat dalam hati pas takbirnya. Ya gitu, Pak. Biar cepat, Seperti itu. nggak terlalu lama Allah. Kan kalau dibaca terjemahannya agak panjang gitu. Iya, jadi pada ya Allahu Akbar, hati kita masuk niat situ. Ya, kalau posisinya lah sholat maghrib, sholat suruhnya matahari, ya sudah diucapkan tadi. Tapi kita begitu masuk, ya niatnya tidak serta-merta muktarinan bilisani, ya kan tidak. Masuk aja. Set. Kayak, Jadi saya kira bagaimana cukup itu lah. pendapat Pak dosen, ada pernah pendapat yang saya ini dengan orang-orang yang lebih lebih tinggi agamanya ini, bahwasanya ada juga yang mengatakan bahwasanya sebenarnya kita tidak perlu niat lagi untuk sholat karena Allah sudah tahu kita saat ini kita ada lagi sholat apa, Allah sudah tahu, jadi langsung takbiratul ihram saja karena Allah sudah tahu bahwa kita sholat asar misalnya, Allah sudah tahu, jadi tinggal takbiratul ihram. Itu ada pendapat yang pernah saya dapatkan, tetapi kami juga nggak pernah memakai Ya, karena kita dari kecil diajarkan sama orang tua, guru,
bahwasanya kalau kita sholat niatnya ya begitu, musolli fardu maghribi, sholat rakaatain kayak begitu. Jadi saya nggak pedulikan pendapat itu karena saya takut pendapat itu salah. Ya, ya Jadi inilah bagaimana itu setelah kuliah tentang ternyata pendapat itu? setelah kuliah kan berarti banyak ragam keilmuan. Balik lagi nama juga fikih, paham. Nama juga fikih, al-fiqhu al-fahmu. Banyak ragam pendapat. Ya, nah, kita jangan beralih pendapat. Kalau dari kecilnya seperti itu ya ulang lanjutkan. Kalau tadi misalnya, oh saya itu niatnya itu, ya udah. Sekarang beralih setelah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil berarti ada yang imam, ada yang makmuman kan? Baru kita Allahu Akbar masukkan niatnya di situ. Karena mulai start di situ. Salat itu dari niat. Salat itu dari mulai niat startnya. Rukun pertama. Lalu takbiratul ihram. Jadi kalau ada pendapat yang seperti tadi, ya nama juga fikih, basikin ya. Namanya fikih untuk memamerkan, untuk membuka pengetahuan kita seperti itu. Silakan saja. Baik lagi ya, namanya fikih. Fikih dalam usul fikihnya al istihad lah yang kudu beristihad. Yang nggak boleh itu menjelek-jelekan, menjatuhkan. Saya kira cukup ragam fikih itu seperti itu ya. Karena ini juga termasuk rutinitas kita. Maka fikih yang moderasi itu diikuti oleh anak didik kita, diikuti oleh jamaah kita dan jamaah kita jangan dibingungkan. Ada juga yang nggak belum bisa bacaan. Saya sih di sini di majelis taim saya banyak yang doanya. Bagaimana saya bisa doanya? Bisanya apa? Allah, Allah lah salatnya. Gak usah pakai niat lagi Allah aja Allah terus. Anda bisanya segitu, ya kan? Ya, Pak Ziki ya. Kalau Pak Ziki sebagai imam, ada makmum yang Bapak bisanya apa doanya? Itulah laksanakan. Gitu. Baik, saya kira cukup ke kelompok berikutnya ya. Ya. Kelompok berikutnya yang kosor. Ya. Waktu itu sampai jam berapa, Terima kasih Pak Pak Sumus? dosen. Sampai jam jam berapa ya? 10.45 kan? Ya. Yang kosornya silakan, yang kosornya. Sebelumnya terima kasih Pak dosen atas penjelasannya dan saya langsung diberikan kepada kelompok 8 ya. Kelompok 8. Nanti loh Ustadz Abud sambil menunggu kelompok berikutnya Oh, disimpulkan kelompok kelompok sampean apa simpulannya. oh iya, siap. Wow, Bu Umi, Pak Abdul Kohar. Lanjut. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak Nailul bisa minta tolong untuk yang makalahnya, nggih. Oke, Kenapa harus sebelumnya minta maaf, Bu? assalamualaikum. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 8. Dari kelompok 8 di sini akan mencoba untuk mempresentasikan terkait makalah yang kami buat yaitu berjudul dengan Sholat Qashar. Yang kami tulis ya. Yang kami tulis, ya, J. Yang kami tulis yaitu berjudul Sholat Qashar. Di sini ada kelompok Nanti kami dulu, terdiri dari bentar. 3. Iya, ya. Siapa lagi silakan, pengen tahu. Dikecilin ini, ininya. Tampilannya dikecilin biar kelihatan. Ke atasin nama-nama kelompoknya. Oh, iya. Kelompok 8 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Abdul Qahar dengan NIM 228 1130228. Mana Yang orangnya? kedua Dede, mana Pak Abdul dari itu? Pak Abdul Qahar. Saya Pak, saya Muncullah Pak, Pak Kohar. Nah, Pak Kohar saya itu. Pak. Oh Pak, iya. Di mana Pak Kohar posisi? di madrasah, Pak.
PMI. Pundi di mana nih? Sing nyangklet to sapa? Lah pokok nyangkletno. Daerah mana ya? Daerah Laren, Pak. Daerah Laren, Lamongan. oh Lamongan ya. Lalu Mbak Umi siapa lagi? Oke, yang kedua ada Mujib dengan Nama NIM itu. 228 1130245. Monggo Pak Suruh Mujib. nongol. Mana? Pak Mujibnya mana? Pak Mujib. Halo. Masih tidur Pak Mujib ya? Ayo Pak Mujib. Di mana ini? Ya perangkatnya aja ini orangnya. Tinggalkan, Ya, ini. tinggalkan aja. Oh, Langsung. J. Siap. Yang ketiga saya sendiri Umi Rohimah Pak dengan NIM Orang dua mana? dua delapan 1130211. Saya dari Bantul, Yogyakarta. J. Oh, Bantul dong. Ya, dari Kota Sampean Gudeg Pak. oh, enggak ikut ke Magelang latihan sama menteri-menteri. Nggak, Kemarin Pak. nggak dapat Nyambut undangan Pak katanya. Prabowo. Nggak kurang J. jawaban Kemarin. ya. Iya nggak kurang J. jawaban. Jenengan di mana ngajarnya? Saya di Sleman Pak. Iya di mana madrasah apa? Di Min 2 Sleman. Oh yang kemarin itu, yang kemarin madrasah J. haji. Iya, Oh iya, betul. iya. J. Sleman Min 2 ya. Kecamatan apa ya? J. Ngagelik Pak. Aglik Aglik. Cirebon kalau Aglik Jadi itu atas dekat ya. dekat dari UGM. UGM. Oh gitu. Iya. Silakan J. 5 Saya sampai 10 menit lanjutkan. cukup. Oke. J, Pak. Oke, untuk makalah ini yang pertama meliputi bab pendahuluan, yang kedua adalah bab pembahasan, yang ketiga bab penutup. Nanti akan disampaikan dalam 3 sesi, saya, Pak Abdul Kohar, dan dilanjutkan dengan Pak Mujib. Yang bab pendahuluan di sini adalah latar belakang masalah, di mana sholat qasar itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sholat dalam Islam yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Jadi terutama saat seorang muslim sedang melakukan safar atau perjalanan. Di mana kita tahu kalau Islam itu memang rukshoh, banyak rukshohnya. Jadi ini merupakan salah satu ciri khas syariat Islam. Nah, rukshoh di dalam Islam salah satunya yaitu mengkosor sholat. Makanya di dalam makalah ini kita akan membahas terkait dengan pengertian sholat kosor, dasar hukum, syarat dan ketentuan, serta tata cara dan manfaat dari sholat kosor itu sendiri. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu apa pengertian sholat kosor dan bagaimana hukum pelaksanaannya. Yang kedua yaitu apa saja dasar hukum sholat kosor. Yang ketiga, bagaimana klasifikasi hukum sholat qasar itu sendiri? Yang keempat, apa saja kriteria perjalanan atau safar yang membolehkan seorang muslim itu melaksanakan sholat qasar? Yang kelima, apa yang menyebabkan atau yang menyebabkan diperbolehkannya dan diakhirinya pelaksanaan sholat qasar? Yang keenam, yaitu manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari pelaksanaan sholat qasar bagi seorang musafir. Nah, tujuan dari pembahasan ini, Stop dulu, stop dulu. ya Pak, J, J. Kelihatannya masih energik banget ini. Tadi pagi aku nggak kuliah ya? Pripun Pak? Tadi pagi belum ada kuliah. Belum Selalu Pak. energik. Selalu energik itu. Balik lagi nih Kakak ke tema ini dulu. Pak baru Kohar, lari-lari nih. Kohar, sama tema dulu. Jadi ya kalau tadi saya simpulkan fungsi sholat jamak bagi mahasiswa PJJ. Nah sekarang nanti di sini apa posternya? Boleh pakai pakai agent of change, pakai
agen of change, agen perubahan sholat kasar bagi mahasiswa PJ. Jadi kitanya jangan kayak mustahid ahli fikih menyusun fikih baru. Mau fikih udah banyak. Makalahnya kalau begini fikih banget. Makanya kira-kira ada teori sosialnya. Jadi kita merumuskan kembali apa yang ada di fikih tadi. Kitab-kitabnya sudah ada, tinggal referensinya banyak sekali. Bahkan fikih itu merupakan rutinitas sehari-hari. Kita hidup penuh dengan fikih. Ah, jadi nanti coba diklikkan lagi supaya tidak ada kesan begitu sudah tampil presentasi makalah fikih udah tumpuk lagi. Kayak kita fikih aja. Kayak kita fikih di MI2 ngaklik kan banyak kitabnya numpuk terus. Sehingga kebermanfaatan kita yang sebentar lagi ada KKN, KKN juga ada laporan akhir, boleh agent of change, sholat kosor bagi mahasiswa PJJ. Agen perubahan. Ya, kemanapun kita dari Bantul mau ke Solo kan ada misi tugas MGMP misalnya, apakah pasti ada sesuatu yang dikosor. Jadi diselipi dengan teori sosial. Ya, Ustadz Kohar, ya, dengan Ustadzah Umi Rohimah ini. Lalu di rumusan masalahnya jangan jangan fikih banget. Dilihat rumusan masalahnya sampai 6 poin. 3 poin cukup. Kita me- menggunakan teori taksonomi Bloom. Ya, misalnya untuk pengingat, apa perspektif kognitif sholat kosor? Nah, ini bahasanya bahasa mahasiswa. Kalau yang bahasa di rumusan masalah makalah ini, bahasanya Ibu Ustadz Umi lagi mengajarkan anak-anak, bukan bahasa kayak tulis. Yang keduanya kan afektif. Nah, bagaimana afektif fikih? Afektif apa? Sholat kosor. Yang ketiganya psikomotorik. Ya, perspektif psikomotorik sholat kosor. Kan tertarik orang untuk apa sih? Nanti prakteknya padahal sudah dipraktekkan. Nah, yang 6 soal ini, 6 rumusan masalah dikemas jika dianalisis agen of change sholat kosor bagi mahasiswa PJJ. Nanti muncul rumusan masalahnya tadi 3. Nah, tujuannya coba apa tuh? Lihat Pak Kohar tujuannya untuk menjelaskan, memahami saja, ya, memahami semua, memahami, ya, memahami kognitif fikih, memahami afektif fikih, sholat kosor memahami psikomotorik sholat kosor, gitu. Sama yang kelompok kosor juga ada usuli lagi, ada, cuma mana ditujukan usulinya, yang kosornya niatnya. Saya nerangkan terakhir, nerangkan dengarkan usul terakhir. Diniat ya, diniat. Di halaman 12, Pak. Di halaman 12, Pak Nay. 13, 12. Oh iya. Soli fardul asri rakaat. Soli fardul asri rakaat ini kosron ya. Saya niat sholat asar 2 rakaat karena kosor. Soli fardul isya rakaat kosor.
Kalau maghribnya dikosor nggak? Tidak ada, Maghribnya Pak. dikosor nggak? Nggak ada Tidak ya. ada. Nggak ada rokaat ini wani serokat setengah. Tidak ada. Ada. Pakat ya semua gitu ya. Jadi usul itu perlu dibacakan dan itu bukan niat. Gitu ya. Berarti Sepakat tanpa semua tuh. tanpa apa namanya, tanpa kita mengucapkan usolli, tapi di dalam hati kita itu memang berniat gitu, berarti sudah sah gitu ya, Pak ya. Ya dan itu namanya Cuma memang gegabah. af- ya, PK itu cuma namanya. memang afdolnya afdolnya manakala kita mulut apa membacakan niat gitu di dalam hati kita juga berniat gitu ya Pak ya, atau bagaimana? Ya jadi ya udah jangan betul-betul pokoknya usulnya dibaca dan itu bukan Oh ya, niat. Ya dibaca siap. dan nggak usah dikritisi macam-macam yang kita macam-macam lah. Mau dari Ya, ulama itu. siap. Dan kalau Siap, siap. fikih itu memang kalau fikih itu banyak-banyak pendapat kalau fikih. Betul. Itu ya final keterangan usul ya. Jadi semua Anda juga nanti sebarkan ke anak-anak. Anak-anak kalau tidak baca usuli nanti lupa sholat maghribnya berapa rakaat. Karena di niat itu tidak dirangkan. Kisahnya tidak diterangkan. Gitu. Kalau Anda berminat untuk dilanjutkan laporan karya tulis ini, tambah dengan teori sosial. Ya, tadi, kalau tadi apa? Sholat jamak dengan fungsinya. Kalau Dan angkanya kecil sholat Bu. kosornya dengan agen oseng, agen perubahan. Agen Kita tidak perubahan. perlu malu di mana-mana sholat enak kok. Itulah. Ya, oke lanjut. Waktunya masih nggak Pak Ustaz? Masih Masih, Pak. Ustaz. Masih 20 menitan lebih. Sampai jam berapa gitu itu? 11.10 ya Pak Nel ya? 11.15. Eh, 11.15. 11? Ya udah 11.15. masih banyak. Silakan 5 sampai 10 menit lagi kelompok ini. Nggih, ini mungkin saya simpelkan saja nggih. Ini untuk dasar yang selanjutnya kalau tadi baru masuk ke rumusan masalah, ini langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian dan hukum sholat qasar. Di sini ada dari segi bahasa, qasar sendiri adalah mengurangi atau meringkas, sedangkan dari istilah, qasar sendiri itu adalah mengurangi bilangan rokaat pada sholat fardu, yaitu dari 4 rokaat menjadi 2 rokaat, seperti itu. Tetapi kalau sholat subuh itu sudah 2 rokaat, jadi tidak ada ketentuan untuk mengqasar. Dan juga untuk sholat maghrib juga tidak ada ketentuan untuk mengqasar. Terus yang kedua adalah hukum sholat qasar. Hukum sholat qasar sendiri ini dilihat dari berbagai madhab. Jadi ditinjau dari berbagai madhab. Ada pendapat dari madhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Di sini ada 3, yaitu wajib, sunnah, atau pilihan. Yang wajib di sini adalah madhab Abu Hanifah. Di sini Abu Hanifah sendiri mewajibkan qasar bagi orang yang melakukan perjalanan yang telah memenuhi syarat. Bahkan dari Abu Hanifah sendiri itu tidak memperbolehkan sholat dengan itmam, yaitu menyempurnakan dengan 4 rokaat dalam keadaan tersebut, dalam keadaan safar, maksudnya seperti itu. Apabila itu nanti dilakukan, hukumnya dosa. Itu kalau dari Abu Hanifah. Dasarnya bagaimana? Dasarnya ini awaluma furidatis sholat rokaataini faqrat sholatus safari wa tammat sholatul hadar. Di mana awal mula diwajibkan sholat yaitu 2 rokaat yang ditetapkan sebagai sholat safar. Sedangkan yang 4 rokaat itu bagi sholat yang tidak hadar, yang sholat hadar, yang tidak safar, yang tidak dalam perjalanan, maksudnya seperti itu. Lanjut yang kedua yaitu sunnah. Pendapat sunnah di sini yaitu dari madhab Maliki. Dari madhab Maliki berpendapat bahwa mengkosor sholat itu hukumnya sunnah di dalam safar. Ini dasarnya adalah sahibdun Nabi fakana la yuridu fis safari ala raq'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Di mana
Abdullah bin Umar itu pernah berkata, aku pernah menemani Rasulullah. Beliau tidak pernah menambah sholat lebih dari 2 rakaat dalam safar, dalam perjalanan. Demikian pula dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini yang menjadi dasar madhab Maliki kalau qasar sholat itu hukumnya sunnah. Yang ketiga yaitu pilihan. Pilihan itu di sini ada 2 madhab, yaitu dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Di mana menurut kedua madhab ini mengqasar itu lebih afdol sebenarnya. Tetapi dengan berdalil kepada satu hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, maka mengqasar ini diserahkan. Boleh mengqasar dan juga boleh tidak mengqasar. Seperti itu. Terus yang selanjutnya dasar hukum sholat qasar. Dasar hukum sholat qasar di sini ada 3, yaitu dari Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan ijma para ulama. Yang pertama yaitu dari Al-Quran, yang menjadi dasar utama bahwa umat Islam diperbolehkan melaksanakan sholat dengan jumlah rokaat yang dikurangi saat dalam melaksanakan atau melakukan perjalanan. Nah, ayat eh, ini, dasar ini ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Nah, ayat ini menjadi dasar bahwa umat Islam diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan jumlah rakaat yang dikurangi saat melakukan perjalanan atau saat dalam perjalanan. Seperti itu. Nah, ketika ayat ini turun, hampir seluruh perjalanan Nabi Muhammad berada di bawah ancaman orang kafir, yaitu dalam keadaan perang. Makanya ada menjadi masalah. Masalahnya bagaimana? Apakah boleh mengqasar sholat ini hanya berlaku pada saat perang saja? Ataukah juga tetap berlaku meski tidak ada perang? Jika hanya mengandalkan surat An-Nisa ini 101, maka secara logika sholat qasar hanya berlaku pada saat di medan perang saja. Namun hal ini dikuatkan dengan as-sunnah, adanya al-hadis yang menegaskan bahwa sholat qasar itu bukan hanya pada keadaan perang saja. Ini dikuatkan juga di dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Alasannya apa? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum fa'aqbalu shadaqatahu. Bahwasanya ini merupakan sedekah dari Allah, sedekah dari Allah. Maka ya sudah, terima saja sedekah itu gitu. Nah, hadis ini juga menepis penafsiran bahwa kalau sholat qasar itu hanya dapat dilakukan saat perang saja. Seperti itu. Sebenarnya banyak hadis lain yang menguatkan adanya pendapat ini. Dan dikuatkan juga dengan ijma ulama. Ijma ulama, para ulama itu berpendapat sepakat bahwasannya sholat qasar itu diperbolehkan dalam kondisi perjalanan, di perjalanan. Ini dikuatkan oleh disepakati oleh madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, untuk selanjutnya, tata cara melakukan sholat qasar, silakan teman saya, Bapak Abdul Kohar, bisa dilanjutkan. Terima kasih, Bumi. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa, saya akan menerangkan tata cara melakukan sholat qasar. Tata caranya yaitu pertama adalah niat. Jadi sholat-sholat yang bisa dihasar yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Niat sholat duhur, usolli fardhu duhri rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Kemudian sholat asar, niatnya usolli fardhu asri rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala.
Dan sholat isya usolli fardal isya'i rakaataini mustaqbil qiblati qasran lillahi ta'ala. Untuk sholat maghrib dan subuh tidak boleh dihasar, tetap jumlah rakaatnya tetap. Kemudian tata cara sholatnya sama, yaitu takbiratul ihram, baca al-fatihah sampai yang terakhir yaitu salam. Jadi sama sama pengamalannya, hanya pada niat dan jumlah rakaat. Kemudian kriteria sabar yang membolehkan qasar yaitu satu, niat, kemudian dua, jarak, ketiga yaitu mubah, keempat melewati batas tempat tinggal, kemudian nomor lima punya tujuan pasti. Pertama, membahas tentang niat. Seorang musafir ketika mengqasar sholat itu harus niat dulu bahwa dia menyengaja untuk melakukan safar. Jadi ketika orang itu tidak niat safar dan mengqasar sholat, qasar sholatnya tidak sah. Kemudian jarak. Jadi seorang musafir yang boleh membolehkan qasar itu jaraknya ada beberapa pendapat dari para ulama. Pertama yaitu jumhur ulama jaraknya itu 4 burut. Di situ diterangkan 4 burut itu sekitar 83 kilometer. Itu jarak yang pertama. Kemudian kedua yaitu 3 hari perjalanan. Jadi ini dari Imam Abu Hanifah dan para ulama, yaitu orang yang dibolehkan mengqasar sholat itu 3 hari perjalanan jaraknya. Kemudian yang ketiga yaitu tanpa batas minimal. Ini diterangkan oleh Madzhab Zahiri bahwa tidak ada batas minimal seseorang untuk melakukan sholat safar. Ya. Berapapun jaraknya itu boleh. Kemudian mubah. Jadi safar yang dibolehkan itu yaitu diniatkan untuk hal-hal yang mubah dan dibolehkan. Kalau ketika safar kemudian niatnya tidak baik, melakukan yang haram atau yang lain, ini tidak boleh mengqasar sholat, bahkan sholatnya tidak sah. Kemudian nomor 4, melewati batas tempat tinggal. Jadi mengqasar sholat dalam safar itu boleh dilakukan meski belum mencapai jarak yang sudah ditetapkan, asalkan sejak awal niatnya memang akan menempuh jarak yang jauh. Kemudian nomor 5, tujuan pasti. Punya tujuan pasti. Jadi orang yang musafir dalam perjalanan itu punya tujuan pasti. Jadi kalau tidak punya tujuan pasti, tidak diperbolehkan mengqasar sholat. Sudah Bu? Boleh dilanjut Pak Mujib Hidayat? Tolong berisik dulu ya, jangan ngomong ya. Pak Mujib ada Pak Mujib? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ustaz Mujib. Yang F, penyebab dibolehkannya qasar dan berakhirnya. Yang pertama itu penyebab kebolehan qasar. Para ulama umumnya sepakat bahwa qasar sholat itu hanya boleh dilakukan karena satu sebab saja, yaitu yang diperjelas di sini adalah safar atau dalam perjalanan. Di luar perjalanan maka tidak ada keringanan atau kebolehan untuk mengerjakan sholat dengan cara dikurangi rakaatnya dan 4 menjadi tinggal 2 rakaat. Perbedaan itu, sedangkan jamak masih punya penyebab yang lain di luar safar seperti sakit, hujan, atau rasa ketakutan,
atau dalam keadaan perang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ke bawah. Yang kedua adalah penyebab habisnya kebolehan qasar. Ada beberapa hal yang menyebabkan safar dilakukan oleh seorang berakhir secara sah, antara lain dengan tiba kembali di rumah atau di tempat tinggal aslinya. Maksudnya setelah pergi kembali lagi dengan niat bermukim atau tinggal sementara, tetapi melewati batas waktu. Nah, contohnya tiba di rumah atau niat bermukim. Terus ke bawah, Pak. Niat yang C niat sementara tapi lewat waktu. Ketika seorang musafir berhenti di satu titik dalam waktu yang cukup lama, apakah masih melekat pada dirinya status musafir? Berapa lama waktu yang ditolerir buat seseorang masih dianggap musafir, padahal dia diam di suatu tempat? Batasan berapa lama seorang boleh tetap menjamak dan mengqashar sholatnya? Ada beberapa perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa berakhirnya qashar bila menetap di suatu tempat selama 4 hari. Sedangkan Abu Hanifah dan As-Sauri berpendapat bahwa masa berakhirnya jamak dan qashar bila menetap di suatu tempat selama 15 hari. Dan Imam Ahmad bin Hanbal Daud berpendapat bahwa masa berlakunya jamak dan qashar bila menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari, maka selisih masa jamak dan qasharnya. Adapun musafir yang tidak dapat mengqashar selagi masih dalam keadaan safar, Ibnu Qayyim, seperti kata Rasulullah di Tabuk. Yang G, manfaat dan hikmah di pelaksanaan sholat qashar. Yang pertama, kemudahan dalam beribadah. Sholat qashar memungkinkan musafir untuk melaksanakan ibadah dengan lebih praktis dalam kondisi perjalanan di mana waktu dan tempat seringkali terbatas. Keringanan ini membantu menjaga kondisi ibadah. Yang kedua, mengurangi beban. Dengan mengurangi beban, jumlah sholat fardu, sholat qashar memberikan keringanan kepada musafir. Yang ketiga, menjaga keterhubungan spiritual. Meskipun dalam kondisi berpergian, sholat qashar tetap memungkinkan seseorang muslim untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajarkan fleksibilitas. Pelaksanaan sholat qashar mengajarkan umat Islam untuk bersifat fleksibel dan adaptif dalam menjalankan ibadah, mencerminkan nilai-nilai Islam yang memudahkan kehidupan umatnya. Oke, ke bawah, Pak. Minta tolong. Penutupnya, kesimpulan, sholat qashar adalah keringanan yang diberikan atau sedekah yang diberikan oleh Allah pada umat Islam melakukan perjalanan. Di kalangan ulama hukum sholat qashar di kalangan perdebatan di kalangan ulama dengan pandangan yang berbeda. Wajib untuk mazhab Hanafi, sunnah untuk mazhab Maliki. Yang ketiga, mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa musafir dapat memilih untuk mengqashar atau tidak, namun lebih dianjurkan untuk melakukannya. Dasar hukumnya ada surat An-Nisa ayat 101, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir adalah tata cara pelaksanaan sholat qashar, mengikuti langkah-langkah seperti sholat biasa dengan pengurangan tentunya jumlah rakaat. Kriteria sholat ada beberapa syarat seperti niat, nggak boleh, maksudnya niat adalah utama. Yang kedua adalah jarak, ada batas minimal. Ketentuan urut itu sepakat ulama, ada ketentuannya minimal 88,704 km. Tujuan safar harus dimaksudkan hal-hal yang mubah. Safar bertujuan tidak boleh yang lain seperti maksiat, tidak boleh untuk mengqashar sholat. Melewati batas tempat tinggal, harus melewati batas tempat tinggal. Qashar dapat dilakukan setelah meninggalkan tempat tinggal. Sarannya diharapkan masih banyak kekurangan untuk memperdalam pemahaman tentang qashar sholat dengan meneliti lebih banyak referensi dan praktik dari berbagai sumber.
saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman, para ustadz dan ustadzah, para kiai, para haji. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke hall. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Mungkin itu ya presentasi dari kelompok 8. Jadi silakan jika memang ada yang perlu dibahas atau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Jika nanti kami memang belum bisa menjawab, di sini ada guru besar kami, Bapak Rosidi, Bapak nggak Bapak hafal Dr. ya? Haji Rosidi. Iya Pak, belum. Bapak Dr. Haji Rosidi Ridho. Hafal Pak sekarang. Atau mungkin Kembali teman-teman ke di sini Kosma yang ya, belum Pak kompeten. Sayyid itu. Umi, kembalikan ke Kosma itu, Pak Sayyid. Oh, Akunnya. Oke. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Banyakilah mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Sayed selaku moderator ya Pak ya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semuanya sudah menyampaikan, terutama dari kelompok 7 dan 8 yang sudah menyampaikan materi tentang sholat jamak dan sholat qashar. Semoga setelah kita bersama pelajari akan menambah wawasan kita dan juga membantu kita dalam menikmati hidup, istilahnya kan, termasuk sholat jamak dan qashar itu keringanan dari Allah bagi kita untuk bisa menikmati hidup tapi tetap dekat dengan Allah. Untuk selanjutnya mungkin kita serahkan kepada Pak dosen. Monggo Pak. Baik, saya bisa mengapresiasi dari dua kelompok ini. Tolong makalahnya agar makalah itu kelihatan ilmiah. Jadi setiap halaman ada apakah footnote, apakah body note. Jadi semua tidak melulu copy paste dibacakan, padahal itu karya-karya orang tentang syarat rukun jamak qashar. Nah, kita menulis Pak boleh pakai body note-nya, pakai footnote-nya agar apa yang kita tulis itu berarti sudah ada referensi dari karya fuqaha, karya ahli fikih. Lah, kenapa demikian? Agar tidak plagiator. Kalau copy paste gampang banget, apalagi fikih. Ya, maka untuk makalah fikih yang diampu saya cukup 5 halaman, 7 halaman cukup. Intinya saja. Dan berbody note dan berfootnote. Jadi balik lagi kepada sebuah temanya harus ada teori sosialnya. Tidak melulu buku fikih, ya. Tapi sudah ada variasi dengan teori sosial. Kalau tadi misalnya untuk sholat qashar agen objek, agen perubahan, begitu Allah mengisyaratkan bahwa wal asri innal insana, manajemen waktu, itu terkait juga dengan qashar. Fikih klasik mengatakan rata-rata qashar itu jarak tempuhnya 85 km. Jakarta Surabaya 500. Bisa ditempuh dengan 1 jam naik pesawat. Iya kan? Pak Jokowi ketika pulang
pulang kampung dari Jakarta setengah dua. Ya, jam 3 udah sampai Solo. Itu lebih dari 300 kilo. Nah, yang fikih-fikih demikian ini fikih-fikih kontemporer. Fikih dengan perangkat pembelajaran, dengan perangkat teknologi yang canggih. Dan indahnya sebuah sholat qasar dan jamaah itu, saya bercerita dari tahun 2008 saya berangkat, 2012 juga berangkat, 2022 juga berangkat. Dalam perjalanan itu juga selalu agent of change melaksanakan sholat jamaah qasar. Agen of change yang mana? 450 penduduk pesawat itu, kalau wudhu berapa liter ya? Tapi agen of change-nya lagi-lagi tayamum yang kabinnya pesawat itu tidak ada debunya. Ini kan hukum. Kalau fikih klasiknya mau tayamum itu cari debu dulu, debunya dipindahkan, dipisahkan. Itu fikih klasiknya seperti itu. Lalu fikih kontemporernya yang namanya pramugari yang nyonyos-nyonyos itu kan dia ngerebet di kertas pesawat. Lalu kita wudhu, lalu kita tayamum di situ. Nah, ini hukum. Jadi ya, hanya isyarat saja. Isyarat tayamum di kabin. Setelah tayamum, ibu-ibu kenakan ikat pinggangnya demi keamanan. Lalu diperintahkan silakan jamaah qasar. Karena di sana ketika dari Bantul atau dari Cirebon pasti akan ketemu dengan sholat isya dan sholat maghrib. Kalau perjalanan siang akan ketemu dengan sholat duhur dan asar. Di situ kita ambil sikap. Di situ kita komunikasi dengan awak kapal. Jam berapa duhur, jam berapa asar. Karena mereka yang tahu, ya. Nah, di situ baru ada lagi agent of change. Kiblatnya di hati. Kalau mustaqbil Ka'bati, kiblatnya Ka'bah kelihatan. Tapi tatkala mustaqbil kiblati, kiblatnya di hati. Dan ketika sedang tawaf, mustaqbil Ka'bati, Ka'bahnya kelihatan di mata. Nah, jadi makalah pertama dan makalah kedua, materi fikih udah bagus. Tinggal cara penulisannya yang dirapikan lagi ya. Cara pengambilan pendapat orang, pendapat pakar, itu harus ada body note atau footnote-nya. Dan balik lagi nih, makalahnya jangan fikih murni, tapi fikihnya fikih sosial. Di mana karya tulis kita dibumbui dengan teori sosial. Bakosor, perspektif, agen perubahan, sholat kosor, mahasiswa PJJ. Nah, studi kasusnya di mana? Silakan. Studi kasusnya tempat Anda mengajar. Tentunya kalau kalau guru PAI itu pasti ngajar fikih. Dan yang dilayarkan saya ini misalnya ada guru olahraga. Bagaimana mensyar'ikan olahraga. Jadi PAI-nya masuk ke olahraga. Contohnya bagaimana? Ya, pakaian olahraga perempuan jangan terlalu ketat-ketat. Kan itu menarik, mencuri perhatian Pak Bun nanti. Ya Pak Bun. Siswanya besar-besar, pakainya ketat-ketat, tong pohon di rumah Pak Bun. Gitu. Pak Renang. Umri itu yang bikin semangat nanti. Gitu ya, Pak Iya, Suraya. Iya. iya Pak. Pak Umri paling semangat itu, Pak. Makanya kalau guru pikirnya guru PAI, guru olahraganya yang dari PJ PPAI pasti rapi-rapi. Terakhir dari saya, inilah sebuah perkuliahan PJJ.
nongol ngilang ya. Kerja tekun, kuliah selesai, ya kan? Dikit-dikit ngontrol ATM, dikit-dikit ngontrol ATM, gitu kan? Terima kasih, kita kembalikan ke Pak Ustadz Subul Salam. Terima kasih Pak. Mohon izin bertanya Pak, untuk UTS gimana Pak? Untuk Kita mau ke masalah KS dulu ya. mata kuliah lain kan minggu depan itu rata-rata UTS. Untuk fikih gimana? Nanti kita bikinkan suaranya ya. Saya belum dapat surat dari kajurnya. Nanti kita komunikasi kalau udah UTS, UTS. Tidak melaksanakan UTS pun ketika tampilan diskusi makalahnya bagus, bisa dibuat nilai UTS-nya. Ya, nanti ada soalnya. Saya buatkan lah. Jadi saya share ke sampean Mas Said ya. Apakah minggu depan, apakah depannya lagi ya? Yang jelas memang lagi kayaknya UTS. Yang offline juga lagi UTS semua. Kalau 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 yang kalau yang offline kan, yang offline itu ada syarat 3 kali pertemuan tetap harus online karena kita win-nya win cyber. Jadi tidak melulu ketemu fisik. Ya antara minggu depan atau minggu depannya lagi ya, Mas Edi ya, UTS-nya ya. Ya, itu aja. Makasih. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih untuk semuanya, terutama Bapak dosen Ustaz Dito yang telah memberikan arahan kepada kita semua, dan juga terima kasih pada teman-teman semua yang sudah aktif dalam kegiatan Zoom hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Minta dipoto ya, minta dipoto ya, buat butuh foto. Nail, mohon screenshot Pak Nail. Monggo dibuka semua. Yuk, di on kamera, yang lagi rebahan, yang lagi ngantuk, biar kelihatan. Pak Sori di mana Pak Sori? Saya di sekolah nih, Pak. SMA. Boleh jangan posisi. Boleh jangan posisinya. Udah kelihatan semua. Terima kasih, mohon izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak dosen. Selanjutnya Bu Umi, silakan. Ya lanjut Pak Nay, yuk dipimpin dulu.